Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Pagi hari ini kita mau lihat di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Judulnya Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan, kalau kita melihat ayat ini menjelaskan kepada kita di daerah Tirus dan Sidon itu ada seorang perempuan Kanaan, dan perempuan itu memiliki iman. Perempuan itu tahu bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan anaknya. Dari pengetahuan inilah maka perempuan itu berseru kepada Yesus. Ketika perempuan itu berseru kepada Yesus, Yesus nggak jawab. Ini yang jadi persoalan di sini. Kenapa Yesus tidak menjawab perempuan ini? Kalau kita tahu secara alkitabiah, Yesus itu selalu mendengar doa. Dia pergi kemana-mana, Yesus itu selalu memberikan kebaikan kepada orang-orang. Ada orang sakit disembuhkan, ada orang mati dibangkitkan, ada orang susah dihibur. Itu pekerjaan Yesus. Tapi kalau kita baca di ayat ini, kenapa Yesus nggak mau dengar doa daripada perempuan Kanaan ini? Ini kita dapati bahwa Yesus tahu bahwa perempuan ini punya iman, tapi justrulah karena perempuan ini punya iman, imannya itu sedang dipertaruhkan. Nah, Yesus mau supaya iman perempuan Kanaan ini diperlihatkan, tidak hanya sebagai pengetahuan saja, tidak hanya sebagai pengenalan saja, tapi iman ibu ini sedang diangkat oleh Yesus, sedang diperlihatkan ke permukaan, supaya iman ibu ini menjadi kesaksian bagi semua orang. Di saat kita melihat bahwa kehidupan kita sehari-hari juga, pengalaman hidup kita juga sama seperti perempuan Kanaan ini. Ada kalanya kita berdoa, Tuhan gak jawab, ya kan? Nah, Tuhan sedang mau melihat bahwa iman kita itu bukan besar dan bukan sempurna, tapi iman itu adalah pemberian. Nah, kita katakan iman itu adalah pemberian. Tapi Tuhan mau apa yang Tuhan sudah kasih kepada manusia yang percaya kepada Yesus tidak hanya terlihat sebagai pengetahuan saja. Tuhan mau iman kita itu diperlihatkan naik tingkat menjadi sebuah kesaksian. Nah, pagi hari ini kita belajar apa sih yang membuat iman ibu ini sampai Yesus katakan besar imanmu. Bicara lagi tentang kerendahan hati. Ibu ini meminta belas kasihan kepada Yesus. Di sini dikatakan di ayat yang ke-22, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ada sebab akibat. Anaknya sakit, anaknya kerasukan, makanya anak ibu ini dia minta belas kasihan. Ya,
Ada kalanya kita juga dalam kehidupan ini, kalau kita melihat kehidupan kita baik-baik saja, semuanya tidak menjadi pergumulan yang hebat, kita semuanya terlihat baik-baik saja, normal-normal saja. Dari rumah berangkat ke kantor, pulang, habis itu ke rumah saudara, semua baik-baik, semua hubungan kita semua baik-baik, tidak ada pergumulan yang hebat, ya. Ada kalanya justru di dalam kehidupan kita yang seperti itu, justru Tuhan sedang melatih iman kita. Ketika kita menghadapi kesukaran, ya pasti ya, semua orang pasti akan menghadapi kesukaran sekalipun terlihat baik-baik saja. Tapi pada saat kita menghadapi masalah, kita terbentur dengan masalah, dan kita berdoa tidak ada jawaban. Nah, justru disinilah Tuhan mengarahkan kita kepada kerendahan hati. Apakah kita mau rendah hati sama seperti perempuan ini? Ya, jangan sampai tunggu kita punya masalah dulu. Jangan sampai kita tunggu sama seperti perempuan ini. Pas anaknya kerasukan setan, baru mungkin dia minta belas kasihan Tuhan. Kembali lagi, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita katakan kita sudah mengasihi Tuhan, mari memilikilah kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kenapa? Kenapa Tuhan mau kita rendah hati di hadapan Tuhan? Karena ada ayat mengatakan, di saat kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, justru di situ Tuhan meninggikan kita, saudara. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi artinya sebab akibat ini akan bisa berjalan dengan baik, akan berfungsi dengan baik ketika kita itu melakukan fungsi kita sebagai anak Tuhan. Fungsi kita sebagai anak Tuhan apa? Merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ada kalanya bicara tentang rendah hati di hadapan Tuhan, bicara tentang minta belas kasihan Tuhan. Jangan sampai sama tertulis di dalam kitab Roma, saudara. Kitab Roma menulis seperti ini bahasanya. Belas kasihan Tuhan itu bukan tergantung dari siapa, bukan tergantung dari manusia, tapi dari Tuhan sendiri. Apakah Tuhan mau kasih belas kasihannya kepada orang A, orang B, orang C, itu tergantung Tuhan sendiri. Jadi ketika kita didapati rendah hati di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan belas kasihannya kepada kita. Ini bukan tergantung dari manusia, saudara. Enggak, sama sekali enggak bergantung dari manusia. Ayatnya ada di dalam Roma. Kita mulai memberikan hati kita kepada pengertian-pengertian ini. Bahwa di saat kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, justru belas kasihan Tuhan itu turun atas kita. Nah, amin. Tuhan mau kita itu selalu memiliki hati dan pikiran yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Tuhan mau kita memiliki hati yang sama dengan Dia. Maka pada saat hati dan pikiran kita sama dengan Dia, justru disitulah terjadi yang namanya mujizat, saudara. Kalau kita disuruh masuk ke jurang, kita gak mau. Atau kita disuruh supaya sakit, kita gak mau. Atau kita disuruh masuk penjara, kita gak mau. Tapi ketika hal itu terjadi dalam diri kita, mau gak mau kita akan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Bukan artinya akan menghadapi hal itu, enggak. Tuhan juga tahu kemampuan kita. Kan ada ayat mengatakan di saat pencobaan ada di dalam diri kita, Tuhan akan kasih jalan keluar, ya kan? Nah, Tuhan juga tahu kemampuan kita, sebatas kemampuan kita sampai di mana. Tapi perenungan hari ini, pagi hari ini, saya mau sampaikan adalah jangan sampai kita kedapatan oleh Tuhan, kita gak merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita gak tahu caranya kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Nah, untuk bisa merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, tiap pagi kita berdoa, kita benar-benar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Di saat kita melantunkan pujian kita kepada Tuhan, kita merasakan kita harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Di saat kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, pasti ketika Tuhan hadir di dalam hati kita, Dia langsung kasih belas kasihannya kepada kita. Amin. Sama seperti ibu ini. Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu,
maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Mari saudara, pagi hari ini sesuai dengan iman kita, sesuai dengan apa yang sedang terjadi dalam pergumulan hidup kita, terjadilah sesuai dengan iman, karena saudara dan saya merendahkan hati kita. Puji Tuhan. Allah kita, Dia berkuasa. Amin. Tapi kadang-kadang Dia seakan-akan tidak mendengarkan doa kita. Seakan-akan Dia mengizinkan kita untuk berlarut-larut di dalam permohonan kita. Tapi percayalah, karena kita membutuhkan Dia, kita harus selalu datang dengan hati yang penuh kerendahan hati. Datang kepada Dia dengan satu kemantapan bahwa hanya Dia yang bisa tolong kita. Daerah Tirus dan Sidon adalah daerah yang kuat dengan kekafiran mereka. Tapi Tuhan sengaja melewati tempat itu hanya untuk berjumpa dengan seorang perempuan Kanaan, seorang yang tidak percaya kepada Tuhan, seorang kafir. Tapi luar biasanya ketika Tuhan Yesus lewat tempat itu, dia tahu bahwa Tuhan hadir bagi dia. Dia datang kepada Tuhan dan dia menemukan jawaban Tuhan dalam hidupnya. Kita yang percaya kepada Tuhan, sudah pasti Tuhan mau hadir bagi kita. Sudah pasti Tuhan datang untuk menjawab apa yang menjadi kerinduan hati kita, permohonan kita. Karena itu percayalah kepada Tuhan. Dia mau tolong kita semua pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan masuk di dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan akan tolong kita. Tuhan hadir untuk kita semua. Haleluya, haleluya. Glory Yesus. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan. Puji Pagi nama hari ini Tuhan memberikan kami makanan. Haleluya. Tuhan menyiapkan kami. Tuhan memberikan kami petunjuk. Kami memang tidak tahu apa yang akan kami hadapi sepanjang hari ini ya Tuhan. Haleluya. Tapi kami tahu kami memiliki gembala yang agung, yang akan menuntun kami, yang akan memegang tangan kami, yang akan menyertai kami. Puji nama Kami bersyukur karena Engkau juga memberikan pelajaran kepada kami di pagi hari ini, agar kami juga merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Apapun permasalahan kami, apapun keadaan kami, meskipun kami dalam keadaan baik-baik saja, amatlah penting bagi kami untuk kami merendahkan diri di hadapan Engkau. Apalagi ketika kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan untuk peringatan-Mu, untuk pengajaran-Mu di pagi hari ini bagi kami. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya jemaat Tuhan, kiranya umat-Mu, kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan, dapat diingatkan terus akan firman-Mu yang sudah kami dengar di pagi hari ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh mendapati Engkau membawa kami kepada kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan kami. Hidup yang Tuhan berikan kepada kami, biarlah tidak sia-sia. Kami boleh melihat campur tangan Tuhan. Kami boleh melihat kuasa firman-Mu yang terbukti, yang nyata di dalam kehidupan kami. Bahkan menjadi kesaksian bagi orang lain bahwa kami memiliki Tuhan. Kami memiliki firman Tuhan yang ya dan amin. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bawa pekerjaan Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk perintisan-perintisan gereja-gereja. Kami berdoa untuk perintisan dan pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu, baik itu pos-pos penginjilan, baik itu penggembalaan, baik itu sekolah-sekolah Alkitab, pelayanan-pelayanan ke penjara, pelayanan panti-panti asuhan, pelayanan panti werda, ataupun pelayanan
rehabilitasi ya Tuhan, dari orang-orang yang terjerat oleh narkoba ataupun pelayanan kepada orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau yang akan bela setiap pelayanan dari hamba-hambamu ini. Saat ini ya Tuhan, banyak negara di seluruh dunia, bahkan hampir seluruh dunia, mengalami kekacauan, dampak dari pandemi yang Tuhan izinkan terjadi di muka bumi ini. Begitu dahsyat, memukul perekonomian dunia ini ya Tuhan. Tapi kami percaya di dalam Engkau, bagi kami yang melayani Tuhan, kami tidak akan kekurangan apapun ya Tuhan. Engkau yang akan menjamin hamba-hambamu. Engkau yang akan menolong setiap pelayanan. Engkau yang akan bela ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah ya Tuhan, supaya kami pelayan Tuhan, bahkan umat Tuhan, memiliki iman yang teguh. Bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami. Kami memiliki gembala yang kuat, yang agung, yang tidak pernah akan membiarkan kami kekurangan. Oh Tuhan, Engkau akan memenuhkan segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Inilah yang kami percaya. Dan kami mohon juga di dalam setiap pelayanan yang sudah kami sebutkan tadi ya Tuhan, biar ada jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan bagi Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Ada juga pelayanan konseling ya Tuhan. Ada orang-orang yang curhat atau konseling kepada anak-anak-Mu ya Tuhan, secara pribadi ya Tuhan. Kami berdoa biar Engkau pakai umat-Mu, Engkau pakai hamba-hamba-Mu untuk memberitakan isi hati Tuhan, untuk menjadi konselor yang baik, untuk menjadi gembala kecil yang baik ya Tuhan, bagi mereka yang datang, yang memerlukan pertolongan Tuhan, yang memerlukan kasih Tuhan. Mereka perlu mendengar nama Yesus. Mereka perlu tahu juru selamat. Karena itu urapi hamba-hamba-Mu, urapi umat-Mu ya Tuhan, di dalam pelayanan mereka masing-masing, di dalam pelayanan kami masing-masing. Oh Tuhan, biarlah di tengah-tengah kondisi yang semakin sulit ini secara manusia, justru saat ini kami akan menuai jiwa-jiwa untuk kami bawa datang kepada Tuhan, diselamatkan, ditolong oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi jemaat Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, pelayanan-pelayanan yang saat ini terancam untuk ditutup, mereka yang sedang diganggu, mereka yang terancam nyawanya, atau mereka yang terancam untuk dipenjara karena nama Tuhan. Sebagaimana hamba-hamba-Mu di Kisah Para Rasul mengalami aniaya ya Tuhan, secara psikis maupun fisik, tetapi mereka boleh bersuka cita. Biarlah itu boleh menjadi milik kami umat Tuhan. Apapun yang terjadi kepada kami, berikanlah kami kekuatan ya Tuhan. Berikan kami sukacita yang melebihi apa yang dapat diberikan oleh dunia ini, yang melebihi akal pikiran kami. Berikan kami damai sejahtera, dan tetap kobarkan semangat kami ya Tuhan, untuk kami memberitakan Injil Tuhan. Kobarkan semangat kami untuk kami tetap berani melakukan firman Tuhan, memberitakan keselamatan yang daripada Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami ya Tuhan, supaya tidak ada satu pun di antara kami yang takut bahkan meninggalkan Engkau ya Tuhan. Tetapi kami dengan resiko apapun, dengan bantuan Roh Kudus-Mu, dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, kami boleh melayani Engkau ya Tuhan. Dan Engkau buat kami peka akan suara Tuhan. Supaya ketika kami melayani Tuhan, kami tidak melayani berdasarkan apa yang menjadi kehendak dan kebijakan kami ya Tuhan. Tetapi kami melayani sungguh-sungguh di bawah order Tuhan, di bawah perintah-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau menolong umat Tuhan yang saat ini sedang terbaring sakit. Baik itu mereka yang terbaring karena wabah yang sedang terjadi saat ini,
umat Tuhan atau hamba-hambamu Haleluya. yang terbaring sakit karena penyakit-penyakit yang mendera tubuh mereka ya Tuhan, yang secara medis Ya, mereka tidak dapat Tuhan. disembuhkan atau mereka masih lama pulih. Tuhan, Oh, nyatakanlah Tuhan. kuasa-Mu. Engkau sembuhkan Yes. mereka ya Tuhan. Hidupkan firman-Mu di dalam Amin. hati mereka. Haleluya. Biarlah mereka memiliki iman yang bertumbuh kuat dan mereka boleh menyaksikan kemuliaan Tuhan. Bahkan mereka yang saat ini sedang dikarantina ya Tuhan karena penyakit yang mereka alami. Tuhan tolong supaya di masa-masa kesendirian mereka ada pewahyuan Tuhan bagi mereka. Oh, Mereka dapat haleluya. mendengar suara-Mu. Mereka dapat mengerti kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa bagi umat Tuhan yang saat ini mengalami masalah ekonomi. Ya Tuhan, mungkin ada di antara umat Tuhan yang terjerat dengan hutang piutang, terjerat dengan kondisi yang tidak enak ya Tuhan. Mereka kebingungan ya Tuhan untuk keseharian mereka. Ada umat Tuhan yang mungkin saat ini menjadi buruh atau menjadi karyawan sementara perusahaan sedang mengurangi jumlah karyawan, sedang mengurangi pengeluaran-pengeluaran. Ada umat Tuhan yang menjadi pengusaha tetapi menghadapi tuntutan-tuntutan yang berat ya Tuhan. Mereka tidak tahu harus pergi kemana. Tuhan Roh Kudus, biarlah Engkau datang bagi mereka, menyatakan kasih-Mu, menyatakan bahwa Engkau ada dan hadir bagi mereka ya Tuhan. Engkau yang menyatakan kepada kami umat-Mu bahwa kami tidak perlu takut menghadapi apapun. Amin. Tuhan, bagi kami yang berharap dan bersandar kepada Tuhan, maka kami akan melihat kuasa-Mu dinyatakan, dibuktikan kepada kami ya Tuhan. Sebagaimana hamba-hamba-Mu, umat Tuhan di zaman dahulu tidak kekurangan. Elia di zaman kelaparan tidak kekurangan. Janda di Sarfat di zaman kelaparan tidak kekurangan. Itu juga kami akan alami ya Tuhan. Kami akan menyaksikan kepada dunia bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang heran. Amin. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa bagi umat Tuhan yang sedang mengalami masalah rumah tangga, sedang terancam perceraian, mereka yang hidup di dalam perselingkuhan, mereka yang hidup di dalam percabulan. Tuhan, kami mohon, biarlah Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan kasih sayang-Mu. Bela rumah tangga umat-Mu ya Tuhan. Mereka yang sedang berselisih paham karena satu dan lain hal. Anak-anak yang memberontak kepada orang tua di dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah Engkau nyatakan kuasa-Mu. Hari-hari ini ketika dunia sedang kekurangan kasih, biarlah di dalam rumah tangga umat Tuhan, di dalam rumah tangga pendoa-pendoa syafaat, ada damai Kristus yang memerintah. Ada kemuliaan Tuhan bagi hamba-hamba, bagi rumah tangga setiap umat Tuhan. Kami berdoa buat orang tua, bagi anak-anak yang saat ini hidup di dalam kegelapan, mereka yang tidak beriman kepada Kristus. Tuhan, kami berdoa Engkau tarik mereka dalam nama Yesus. Kasihanilah mereka Tuhan. Kasihanilah kami umat-Mu. Engkau yang berjanji satu orang dalam keluarga diselamatkan, maka seisi rumah tangganya akan diselamatkan. Yaitu menjadi bagian kami. Kami akan menikmati ya Tuhan kemuliaan Tuhan, kedahsyatan firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, mampukan kami hamba-hamba-Mu, umat-Mu ya Tuhan, untuk tidak mengeluh, untuk tidak mengomel dengan keadaan ini ya Tuhan. Tapi mampukan kami untuk bersyukur, untuk mengucapkan firman Tuhan, sampai kami membuktikan kedahsyatan Allah kami terjadi di hadapan kami, dan kami naikkan pujian kami kepada Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri, anggota legislatif ya Tuhan. Kami berdoa bagi MK, bagi MA. Kami berdoa bagi pemerintah di tingkat daerah, di tingkat wilayah. Tuhan, berikan hikmat-Mu. Bahkan lebih dari itu, taruhkan roh takut akan Engkau ya Tuhan. Tolong ya Tuhan,
supaya mata mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan. Engkau selamatkan oknum-oknum pemerintah kami untuk dapat mengenal Yesus sebagai Juru Selamat. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap demo yang sudah direncanakan ya Tuhan. Tuhan, Engkau hadir di sana apapun keadaannya Tuhan. Engkau tolong umat-Mu, banyak sekali yang merasa terganggu, merasa terancam. Tapi Engkau hadir memberikan kekuatan, keberanian kepada umat-Mu. Dan Engkau tolong supaya demo-demo yang dilakukan ya Tuhan, itu dibawa kendali Tuhan saja. Engkau meredam setiap emosi-emosi ya Tuhan. Setiap kemarahan ya Tuhan, Engkau akan meredam semuanya itu. Tetapi ya Tuhan, kembali kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami ya Tuhan. Engkau yang memegang nyawa manusia ya Tuhan. Karena itu kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Kami hanyalah hamba-hamba-Mu. Kami berdoa menurut ya Tuhan kehendak-Mu sesuai dengan firman-Mu. Kami harus mendoakan kesejahteraan kota-kota kami. Tetapi kembali kami serahkan kepada Tuhan. Kami tahu setiap perizinan Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera bagi kami. Apapun yang akan terjadi, kami tahu akan mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya dan mengasihi Engkau. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk waktu baik Tuhan berikan kepada kami. Tuhan berikan kami kesehatan. Tuhan berikan kami kebugaran. Supaya dengan kesehatan yang Tuhan berikan, kami tetap dapat melayani Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah dapat kami salurkan kepada anggota keluarga kami, kepada siapa saja yang membutuhkan, sehingga mereka pun dapat diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berkat kasih dan setia-Mu atas kami yang percaya kepadamu. Terimalah segala kelimpahan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam anak laki-laki, persekutuan oleh Rohul Kudus memimpin menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima segala kelimpahan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya.